Jadi saya ngikutin terus. Takutnya gimana gitu kan, walaupun kita tidak sakit. Jadi panas dingin. Tadi waktu ngukur suhu berapa? Ngukur suhu kurang tahu tuh. Belum tahu. Oh, belum tahu, di depan tadi. Terus hasilnya udah tahu belum? Belum tahu, tunggu 15 menit lagi katanya. Memang udah ada anjuran ikut rapid test? Hah? Udah ada anjuran sebelumnya? Belum ada sih, baru kali ini tadi. Ini datang atas kesadaran sendiri atau enggak? Iya, kesadaran tadi lagi rame-rame kan, katanya ada pemeriksaan. Langsung saya datang ke sini langsung OTW ke sini. Langsung ikut rapid test? Iya betul. Itu yang mendorong kamu ikut rapid test apa? Supaya aman aja sih, walaupun kita nggak sakit. Jadi kita tenang juga kan, walaupun kita nggak sakit. Itu aja sih. Nama? Nama sekali itu lagi ada. Oh iya. Datang aja nggak apa-apa, walaupun tinggal di sini, rapidnya nggak apa-apa. Sekarang udah habis. Kan udah habis satunya udah habis, jadi ya, maaf ya, jadinya. Jadi saya. Tahu ya kalanya? Ya, ada di batu masih ada. Ini masih ada nih. Hasilnya salah satu kalau. Kalau mau nunggu ada unit, bahkan kalau mau di nanti di sini, tapi nanti ada pengumumannya seperti di sini. Nggak apa-apa itu aja. Ya jam 9 kita udah kenalnya. Ada sate raja itu. Di Parit Baru, Sate Raja. Ibu kalau orang sini nggak apa-apa kesana aja, ya gratis kok. Ya. Nanti ada papan seperti itu bu, minumannya ya. Jam 9 bu ya. Oh hanya tinggal di rumah aja. Di CC. Itu pun tinggal sendirian. Ya. Tadi yang mendorong Bapak ikut rapid test apa? Nah, saya tahu dari HP itu dari apa, kompleks saya ini menerangkan ada mengecekkan rapid test di sini. Nah, setelah ikut rapid test ini gimana? Ya biasa-biasa aja sih Pak. Merasa tenang nggak? Enggak ada rasa apa-apa. Soalnya juga enggak ada merasakan apa, ya sakit ataupun apa. Biasa aja.
Tidak khawatir. Hanya berdiam diri di rumah aja Pak. Selama zaman corona ini lah, ribut-ributnya corona. Nggak ada kegiatan lain-lain. Oh. Soalnya pesan anak juga nggak usah kemana-mana gitu. Terus hasil tadi apa? Ya hasilnya tadi belum, nanti tunggu 15 menit katanya. Tapi ini Bapak ikut mendorong sendiri lah untuk datang? Ya, karena saya lihat dari kompleks saya di HP, jadi suruh ngecek. Sebenarnya saya ya cek untuk apa? Lihat ini udah sering apa? Bahkan tiap hari saya cek di HP apa itu, ya nampak. Suhu panas? Iya, ngukur suhu panas. Nampaknya sih normal-normal. Karena di HP juga ada. Dan di rumah sakit juga pernah. Tapi sehat-sehat sekarang Pak? Nampaknya sih sehat. Mudah-mudahan. Ya, baik Pak, makasih Pak. Oh. Jadi manajemen untuk pemeriksaan PCR itu berada di Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya, semuanya ini kan sekarang berlomba-lomba untuk menemukan, ya, melalui rapid test. Kemudian semuanya berlomba-lomba untuk melakukan swab. Jadi tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan. Semua swab itu adalah dikirim ke provinsi. Dinas provinsi akan melihat kapasitas kemampuan Untan sekarang berapa. Kalau nggak salah sekitar 30 sampai 40 tes per hari. Bandingkan kalau Kalimantan Barat ini kan 14 kabupaten kota melakukan atau mengirim ya sampel, pasti adalah sebagian dikirim ke Jakarta, sebagian besar dilakukan di Untan. Itu masih sekarang posisinya masih dibagi dua. Ada yang di Jakarta, ada yang di Untan. Ada yang cepat, ada yang lambat itu. Ada yang kirimnya baru langsung keluar juga ada. Ada yang kirimnya lama belum keluar. Itu memang juga sudah. Soalnya gini, dari pegawai rumah sakit kemarin kan yang reaktif itu ada 46 ya. 46 orang. Sekarang yang sudah jelas hasilnya negatif dan termasuk positif itu mungkin baru sekitar 25. Berarti masih ada menunggu, belum hasilnya belum ada. Itu. Jadi kita masih menunggu lagi. Penentuannya berarti Pak, misalkan ini swab yang dikirim di Jakarta dan yang dikirim di Untan itu otoritasnya di provinsi. Provinsi Pak. Berarti kota cuma Saya nyetornya ke provinsi. Iya. Yang memilah semua itu. Yang memilah semuanya provinsi. Iya. Kalau provinsi pertimbangannya apa Pak? Kira-kira yang boleh dikirim Jakarta? saya nggak tahu, mungkin kapasitas saja. Kapasitas di Untan, kapasitas di sana juga untuk jaminan mutu juga. Barangkali ada yang dilakukan dua kali dan seterusnya, ya itu provinsi yang melakukan. Jadi rapid di Kota Pontianak ini kan kita alhamdulillah ya. Jadi rapid kita di Kota Pontianak ini yang pertama dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kita insya Allah kita sekitar 10.000 sampai 11.000 ya. Kemudian juga dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Hari ini juga sedang berlangsung di Saigon itu provinsi. Kemudian masing-masing rumah sakit itu mandiri dia melakukan. Kemudian BUMN juga melakukan mandiri. Kemudian juga ada yang melakukan rapid test secara swasta, orang per orang. Walaupun dengan biaya yang cukup mahal, ya mereka melakukan. Kemudian laboratoriumnya nanti akan melapor ke kita. Jadi berapa dia positif, reaktif atau tidak itu melapor ke kita. Jadi mudah-mudahan dari berbagai sumber tadi ya itu kita bisa cukup masif ya. Berapa angka yang masif gitu. Ya barangkali kalau 10% jumlah penduduk itu sudah lumayan, atau 5% aja sudah lumayan. 5% itu sudah 30.000 loh ya. Itu sudah angka yang cukup banyak ya untuk bisa memutus rantai penularan. Kalau target dari Dinas Kesehatan sendiri Pak, kemarin kan Bapak bilang hampir 10.000 gitu ya yang jadi target khusus Dinas Kesehatan sendiri. Nah, ketersediaan itu sudah ready sekarang? Kalau sekarang sudah ready 10.000. Sekarang kami tinggal menjalankan aja. Semua sudah siap kita menjalankan. Per waktu kemarin kan Bapak bilang jalan 5.000 ya Pak ya? Kira-kira sampai 10.000 tuh target waktunya berapa lama Pak?
target waktunya sekarang saya tinggal melihat kira-kira petanya di mana larinya, petanya gitu ya. Apakah menurut wilayah yang tertinggi ya, atau menurut kelompok-kelompok seseorang segala macam ya, kita akan. Tapi rata-rata kemarin kalau di pasar ya, itu rata-rata gambarannya sudah jelas ya. Gambarannya sudah jelas. Dan juga melihat perkembangan terakhir ini di mana tempat-tempat keramaian terjadi ya. Itu yang mungkin akan kita lakukan rapid test lagi. Jadi sekali lagi rapid test ini selain untuk rapid test ini selain dipakai untuk screening, yang harus dijaga bahwa rapid test ini adalah untuk tracing. Itu juga tidak boleh rapid test 10.000 itu harus dihabiskan. Tracing itu dia lebih dapatnya lebih pasti dia, karena dia sasarannya yang sakit sudah ada. Ya. Kemudian juga rapid test ini adalah untuk menjamin tenaga kesehatan kami agar dia tidak terpapar. Jadi setiap 2 minggu sekali tempat-tempat tertentu di fasilitas kesehatan yang punya risiko ini kita lakukan rapid. Misalnya petugas isolasi itu hampir setiap minggu kita lakukan rapid untuk evaluasi. Pak, tadi kan Bapak sempat menyampaikan juga bahwa untuk pasien-pasien yang positif yang sudah ditampung di beberapa tempat kayak di Rusunawa juga di rumah sakit kota itu kan mengalami sembuhnya tuh lama, Pak. Nah, kalau boleh tahu berapa rentang ada sih yang sampai sebulan belum sembuh atau mungkin 2 bulan, bisa Pak jelaskan berapa sih sebenarnya pasien yang sampai saat ini belum sembuh juga, Pak? Ada kasus yang itu merupakan subcluster dari kasus 01. Itu sejak bulan berapa? Maret ya? Maret, Pak. Awal Maret. Sampai sekarang dia belum sembuh dia. Sampai sekarang. Artinya di setiap diperiksa itu masih mengandung virus. Tetapi subcluster juga dari 01 ya, itu sudah sembuh ya, istrinya itu sembuh gitu. Ya itu yang belum kami dapat teorinya, apakah virus ini bisa carrier. Kalau virus ini bisa carrier, ya ini kan menjadi cerita lain lagi kan. Nah, ini saya belum tahu apakah virus ini bisa carrier.